Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat semua. Selamat datang di channel Pitutur Jawa. Di sini kita tidak hanya mendengar kata-kata, tetapi belajar memahami makna hidup, menenangkan pikiran, dan menemukan arah dalam perjalanan. Karena hidup bukan sekedar berjalan, melainkan proses untuk belajar sabar, menerima, dan menjadi lebih. Aku selalu percaya satu hal, hidup itu harus bisa dikendalikan. Dari dulu, aku bukan tipe orang yang santai. Aku terbiasa bikin rencana, detail, rapi, terukur. Jam berapa harus mulai, kapan harus selesai, target apa yang harus tercapai. Semuanya sudah ada di kepala. Dan anehnya, itu bikin aku merasa aman. Seolah selama aku punya kontrol, aku nggak akan jatuh. Aku tumbuh dengan keyakinan itu, bahwa kalau kita cukup keras berusaha, dunia bakal nurut. Bahwa kalau kita cukup kuat, semia bisa kita genggam. Aku percaya, nggak ada yang benar-benar di luar kendali. Sampai suatu hari, hidup mulai kasih jawaban yang nggak aku minta. Tapi sebelum sampai ke sana, aku harus jujur dulu tentang siapa aku sebenarnya. Aku ini keras kepala. Bukan sekedar gigih, tapi lebih ke nggak mau kalah. Kalau sesuatu nggak berjalan sesuai rencana, aku langsung gelisah. Kalau orang lain nggak sesuai ekspektasi, aku kecewa. Kalau keadaan berubah, aku marah. Aku nggak terbiasa kalah. Dan lebih tepatnya, aku nggak mau menerima kalah. Aku selalu bilang ke diri sendiri, kalau ini gagal, berarti aku kurang usaha. Jadi aku tambah usaha. Tambah tenaga, tambah waktu, tambah pikiran. Tanpa sadar, aku juga nambah beban. Aku jarang berhenti, jarang tanya ke diri sendiri. Ini masih sehat nggak? Karena di kepalaku cuma ada satu suara. Terus maju, jangan kalah. Aku pikir itu kekuatan. Padahal itu awal dari kelelahan yang pelan-pelan menggerogoti. Aku ingat satu momen kecil yang dulu aku anggap sepele. Tapi sekarang, kalau dipikir lagi, itu seperti tanda awal semuanya. Waktu itu ada rencana penting yang udah aku siapkan lama. Semuanya udah hampir sempurna. Tapi di detik terakhir, gagal. Bukan karena aku nggak siap. Bukan karena aku salah. Tapi karena hal yang bahkan nggak bisa aku kontrol. Dan yang aku lakukan, aku nggak nerima. Aku cari kambing hitam. Aku nyalahin keadaan. Aku bahkan nyalahin diri sendiri. Aku ulang lagi semuanya. Lebih keras, lebih gila. Aku pikir kalau aku maksa cukup kuat, hasilnya bakal beda. Tapi ternyata nggak semua hal bisa dipaksa berubah. Aku kira selama aku masih bisa berdiri, semuanya masih aman. Selama aku masih bisa bergerak, berarti aku belum kalah. Tapi hidup ternyata nggak sesederhana itu. Semua yang selama ini aku bangun pelan-pelan, mulai retak. Awalnya kecil, hampir nggak kelihatan. Tapi lama-lama, retak itu melebar. Dan aku masih pura-pura semuanya baik-baik aja. Aku masih bangun pagi dengan rencana di kepala. Masih pura-pura produktif. Masih bilang ke diri sendiri, ini cuma fase, nanti juga beres. Padahal jauh di dalam, aku mulai takut. Aku ngerasa ada yang lepas dari genggaman. Tapi aku gak mau mengakuinya. Sampai akhirnya, satu hal yang paling aku andalkan, hilang. Kerjaanku. Gak ada drama besar. Gak ada peringatan panjang. Cuma satu keputusan yang datang tiba-tiba. Dan semua yang aku pegang lenyap. Aku masih ingat jelas hari itu. Rasanya aneh, sunyi, hampa. Bukan sedih yang langsung meledak, tapi kosong. Kayak aku berdiri di tempat yang sama. Tapi semua yang biasa ada, tiba-tiba gak ada. Dan yang lebih bikin aku goyah, itu bukan satu-satunya yang pergi. Hubunganku juga ikut runtuh.
Orang yang selama ini aku kira bakal jadi tempat pulang, ternyata juga memilih jalan sendiri. Katanya, kamu terlalu keras, terlalu menekan. Aku pikir selama aku masih bergerak, aku belum kalah. Jadi aku terus bergerak. Setelah semuanya runtuh, aku gak kasih diri sendiri waktu buat berhenti. Menurutku, diam itu bahaya. Diam bikin aku mikir. Dan mikir selalu berujung ke rasa yang gak enak. Jadi aku pilih sibuk. Aku bangun lebih pagi dari biasanya. Bikin daftar hal yang harus aku lakukan. Kirim lamaran ke sana-sini. Cari peluang. Ngobrol sama orang. Seolah semuanya masih terkendali. Dari luar, mungkin aku terlihat kuat. Produktif. Gak menyerah. Tapi di dalam, aku tahu, aku lagi lari. Lari dari kenyataan yang belum bisa aku terima. Lari dari rasa gagal yang terus ngejar. Lari dari kehilangan yang belum sempat aku rasakan sepenuhnya. Aku gak kasih ruang buat sedih. Aku anggap sedih itu cuma penghambat. Nanti aja, kalau semuanya udah beres, pikirku. Tapi masalahnya, semuanya gak pernah benar-benar beres. Semakin aku paksa diri untuk maju, semakin terasa berat langkahnya. Kayak ada sesuatu yang narik aku ke belakang. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku belum selesai dengan yang kemarin. Aku mulai gampang marah. Hal kecil aja bisa bikin aku kesal. Kalau ada yang tanya kabar, aku jawab singkat. Kalau ada yang kasih saran, aku anggap mereka nggak ngerti. Aku ngerasa sendirian. Padahal sebenarnya aku yang menutup diri. Aku terlalu sibuk mempertahankan citra kuat. Sampai lupa, kuat itu nggak harus selalu terlihat tegar. Ada satu kata yang dulu paling bikin aku kesel. Nerimo. Setiap kali aku dengar kata itu, rasanya langsung panas. Di kepalaku, nerimo itu sama dengan kalah, sama dengan nyerah, sama dengan berhenti berjuang. Dan aku bukan orang seperti itu. Setidaknya itu yang selalu aku yakini. Aku pertama kali benar-benar ditampar sama kata itu. Justru di momen yang paling gak aku harapkan. Hari itu aku pulang ke rumah. Bukan karena aku mau, tapi karena aku gak punya pilihan lain. Aku lagi gak kerja. Kehidupan di luar sana terasa berat. Dan untuk pertama kalinya setelah lama, aku kembali ke tempat yang dulu aku anggap titik awal. Rumah. Semua terasa sama. Tapi aku yang beda. Dulu aku pulang dengan cerita. Sekarang aku pulang dengan diam. Aku duduk di ruang tengah. Gak ngapa-ngapain. Cuma lihat sekeliling. Sambil ngerasa asing di tempat sendiri. Ibu lewat, lihat aku, terus duduk pelan di samping. Gak langsung tanya apa-apa. Gak langsung nasehatin. Cuma diam. Dan anehnya, diam itu lebih bikin aku gak nyaman daripada pertanyaan. Akhirnya aku yang buka suara duluan. Capek, Bu. Itu aja. Gak panjang. Tapi rasanya kayak aku baru ngaku kalah. Ibu gak langsung jawab. Dia cuma angguk pelan. Terus dengan suara yang tenang banget, dia bilang, kadang hidup itu ora bisa dipaksa. Sing penting nerimo. Tapi tetap jalan. Aku langsung kaku. Di dalam hati, reaksiku sama. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Gak ada suara televisi. Gak ada notifikasi yang berarti. Bahkan angin pun kayak ikut diam. Aku duduk sendirian di kamar. Lampu sengaja aku redupin. Bukan karena mau suasana, tapi karena aku lagi gak pengen lihat apa-apa terlalu jelas. Termasuk diri sendiri. Seharian aku sibuk seperti biasa. Berusaha terlihat normal.
ngobrol seperlunya, tersenyum kalau perlu. Tapi begitu malam datang, semua yang aku tahan mulai naik ke permukaan. Dan kali ini, aku gak lari, gak buka HP, gak cari distraksi, gak pura-pura sibuk. Aku cuma duduk, diam. Awalnya gak enak, kepala mulai berisik. Semua kejadian beberapa minggu terakhir muter lagi. Tentang pekerjaan yang hilang, tentang hubungan yang selesai, tentang semua rencana yang berantakan. Biasanya di titik ini aku bakal langsung cari pelarian. Tapi malam itu, entah kenapa aku bertahan. Aku biarin semuanya lewat. Dan pelan-pelan, aku mulai ngerasain sesuatu yang selama ini aku tekan. Sedih. Bukan sedih yang dramatis. Bukan yang nangis keras. Setelah malam itu, aku nggak langsung berubah jadi orang yang tenang. Aku masih sama. Masih gampang overthinking. Masih kadang pengen semua kembali seperti dulu. Tapi ada satu hal yang beda. Aku mulai bertanya. Dulu, aku jarang banget mempertanyakan diriku sendiri. Aku lebih sering mempertanyakan keadaan. Kenapa ini terjadi? Kenapa aku gagal? Kenapa orang lain berubah? Semua pertanyaan itu selalu keluar, tapi arahnya keluar. Sekarang, untuk pertama kalinya, arahnya mulai berbalik. Pagi itu aku duduk sendirian, bawa secangkir kopi yang udah hampir dingin. Gak ada agenda khusus, gak ada target yang harus dikejar. Dan jujur, itu masih terasa aneh. Aku terbiasa hidup dengan harus produktif, harus bergerak, harus berhasil. Sekarang kosong. Dan di kekosongan itu, aku mulai ngomong sama diri sendiri. Bukan keras, bukan penuh emosi, tapi pelan, jujur. Aku ini sebenarnya lagi ngapain sih? Pertanyaan sederhana, tapi rasanya dalam. Selama ini aku bilang aku berjuang. Tapi berjuang untuk apa? Untuk memperbaiki keadaan? Atau cuma untuk menghindari rasa gagal? Aku diam. Dan untuk pertama kalinya, aku gak buru-buru menjawab. Aku capek. Kenapa? Bukan karena kerjaan berat. Bukan karena kurang istirahat. Aku gak bangun suatu pagi, lalu tiba-tiba jadi orang yang paham hidup. Gak ada momen ajaib. Gak ada titik di mana semuanya langsung jelas. Yang ada, perubahan kecil. Pelan, hampir gak terasa. Tapi nyata. Setelah aku mulai jujur sama diri sendiri, hidup tetap berjalan seperti biasa. Masih ada hari-hari kosong, masih ada rasa ragu. Masih ada pikiran yang tiba-tiba berat tanpa alasan. Tapi sekarang, aku gak langsung panik. Dulu, setiap rasa gak enak datang, aku buru-buru memperbaiki. Cari distraksi, cari kesibukan, cari cara supaya cepat hilang. Sekarang, aku mulai belajar diam lebih lama. Gak selalu nyaman. Kadang masih pengen kabur. Tapi aku tahan. Aku mulai memperhatikan sesuatu yang dulu aku abaikan. Perasaanku sendiri. Ternyata, rasa itu gak selalu harus dilawan. Kadang, dia cuma butuh dirasakan. Satu sore, aku duduk di teras rumah. Gak ada agenda. Gak ada tujuan khusus. Cuma duduk, dengar suara sekitar. Lihat orang lewat, rasain angin yang pelan.
hal sederhana yang dulu gak pernah aku nikmati. Dulu, momen seperti itu aku anggap buang waktu. Sekarang, justru di situ aku merasa lebih hidup. Aku mulai sadar, selama ini aku terlalu sibuk mengejar sesuatu di depan, sampai lupa apa yang ada di sekarang. Dan di momen-momen kecil itu, aku mulai memahami sedikit demi sedikit arti dari kata yang dulu aku tolak. Nerimo. Bukan sebagai bentuk menyerah, tapi sebagai cara untuk berdamai. Aku mulai melihat ulang kejadian-kejadian yang kemarin. Tentang kerjaan yang hilang. Tentang hubungan yang aku kira setelah mulai mengerti, semuanya bakal terasa lebih mudah. Ternyata enggak juga. Mengerti itu satu hal. Melakukan itu hal lain. Dan di titik ini, aku mulai dihadapkan pada sesuatu yang lebih sulit dari sekedar menerima. Melepas. Selama ini, aku terbiasa menggenggam. Apapun yang aku anggap penting, aku pegang erat-erat. Mimpi, hubungan, rencana, harapan, semuanya aku jaga seolah kalau aku longgar sedikit aja, semuanya bakal hilang. Dan mungkin memang benar. Tapi yang dulu aku gak sadar adalah kadang justru karena terlalu erat digenggam, semuanya jadi rusak. Aku mulai merasakan itu waktu kenangan lama datang lagi. Bukan tiba-tiba, tapi pelan. Dari hal-hal kecil. Lagu yang pernah kami dengar bareng. Tempat yang dulu sering kami datangi. Percakapan sederhana yang tiba-tiba keinget lagi. Aku kira aku sudah lebih baik. Aku kira aku sudah mulai menerima. Tapi ternyata ada bagian dari diriku yang masih bertahan di masa lalu. Masih berharap, masih nunggu sesuatu yang mungkin gak akan kembali. Dan disitulah aku sadar, menerima itu belum cukup kalau aku masih belum mau melepas. Malam itu, aku duduk lagi sendirian. Bukan karena aku sedih seperti dulu, tapi karena aku lagi mencoba jujur lagi. Aku ini sebenarnya masih nunggu ya? Pertanyaan itu keluar pelan. Dan jawabannya, dulu aku takut diam. Buatku, diam itu kosong. Dan kosong itu menakutkan. Karena setiap kali aku berhenti, pikiranku langsung penuh. Semua yang aku hindari datang bersamaan. Makanya, aku selalu cari suara. Musik, notifikasi, obrolan, kesibukan, apa aja. Asal aku gak sendirian sama pikiranku sendiri. Tapi sekarang, setelah semua yang aku lewati, aku mulai melihat diam dengan cara yang berbeda. Bukan berarti aku langsung suka kesunyian. Masih ada momen di mana aku gak nyaman. Tapi aku gak lagi lari. Aku mulai duduk lebih lama di dalamnya. Suatu pagi, aku bangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena ada yang harus dikerjakan. Bukan karena ada jadwal penting. Aku cuma kebangun. Rumah masih sepi. Langit belum sepenuhnya terang. Udara dingin, tapi gak menusuk. Aku keluar ke teras, bawa secangkir kopi. Duduk, diam. Gak ada yang spesial. Gak ada kejadian besar. Gak ada momen dramatis. Cuma pagi yang berjalan seperti biasanya. Tapi entah kenapa, aku merasa tenang. Aku dengar suara burung, langkah orang lewat, angin yang... Kalau ada satu hal yang paling lama aku salah pahami, itu adalah ini. Aku kira nerimo itu diam tanpa usaha.
Seolah-olah kalau seseorang bilang, aku nerimo, berarti dia sudah berhenti berjuang. Sudah pasrah, sudah menyerah sama hidup. Dan jujur, aku gak mau jadi orang seperti itu. Tapi semua yang aku lewati sampai titik ini, pelan-pelan membuktikan hal yang berbeda. Suatu pagi, aku lagi jalan keluar rumah. Gak ada tujuan besar, cuma mau cari suasana baru. Udara masih segar, langkahku pelan. Dan untuk pertama kalinya setelah lama, aku gak merasa dikejar sesuatu. Aku berhenti sebentar di pinggir jalan. Lihat orang-orang mulai aktivitas. Ada yang buru-buru kerja, ada yang santai, ada yang terlihat lelah, tapi tetap jalan. Dan di situ, aku tiba-tiba sadar sesuatu yang sederhana. Semua orang tetap bergerak, meskipun hidup mereka nggak selalu sesuai rencana. Nggak ada yang benar-benar menunggu semuanya sempurna dulu baru jalan. Mereka tetap melangkah. Dan aku, selama ini aku terjebak di dua hal. Terlalu memaksa atau terlalu menahan. Dulu aku lari terus, maksa semua harus sesuai rencana. Setelah semuanya runtuh, aku sempat diam terlalu lama, takut salah langkah lagi. Tapi di momen itu, aku mulai melihat jalan tengahnya. Nerimo itu bukan berhenti. Nerimo itu bukan diam selamanya. Nerimo itu tetap berjalan, tapi tanpa beban harus mengendalikan hasil. Aku pulang dengan pikiran itu. Dan hari itu, aku mulai mencoba sesuatu yang berbeda. Aku buka laptop. Biasanya, aku langsung mikir, harus berhasil, harus sempurna, harus lebih baik dari sebelumnya. Tapi kali ini, aku bilang ke diri sendiri, coba aja dulu. Sederhana, tapi rasanya beda. Aku mulai kerja lagi, pelan, nggak terburu-buru, nggak penuh tekanan. Aku tetap serius, tetap fokus, tapi aku nggak lagi mengikat. Dulu aku punya definisi sendiri tentang kuat. Kuat itu nggak boleh kelihatan lemah, nggak boleh ragu, nggak boleh jatuh. Kalau jatuh, harus cepat bangkit. Kalau sakit, harus ditahan. Kalau gagal, harus ditutup rapat. Pokoknya harus terlihat baik-baik saja. Dan aku menjalani itu cukup lama. Aku jadi orang yang selalu terlihat kuat. Selalu punya jawaban, selalu punya arah. Tapi sekarang, setelah semua yang terjadi, aku mulai mempertanyakan itu. Apa benar itu kuat? Atau cuma topeng? Aku mulai melihat diriku yang dulu, yang selalu memaksa diri, yang selalu menahan rasa, yang gak pernah kasih ruang untuk lemah. Dan jujur, itu melelahkan. Aku ingat bagaimana aku dulu menghadapi masalah. Dengan keras. Kalau ada yang salah, aku perbaiki secepat mungkin. Kalau ada yang hilang, aku cari penggantinya. Kalau ada yang menyakitkan, aku tutup dan lanjut. Kelihatannya efektif. Tapi ternyata banyak hal yang gak benar-benar selesai. Mereka cuma disimpan, ditumpuk. Dan suatu saat, mereka jatuh bersamaan. Itulah yang terjadi kemarin. Semua yang aku tahan, semua yang aku abaikan, akhirnya muncul. Dan di situ aku sadar, kuat yang aku pegang selama ini rapuh. Karena dia bergantung pada satu hal, kontrol. Selama aku bisa mengontrol semuanya, aku terlihat kuat. Tapi begitu kontrol itu hilang, aku runtuh. Sekarang, aku mulai melihat bentuk kuat yang berbeda. Bukan yang keras, bukan yang penuh tekanan, tapi yang jujur. Kuat itu ternyata bukan soal gak jatuh, tapi soal bisa mengakui saat kita jatuh, tanpa kehilangan diri. Dulu, aku punya satu kebiasaan yang aku anggap wajar. Menolak rasa sakit. Setiap kali ada yang menyakitkan, refleksku selalu sama. Menghindar. Cari kesibukan, cari distraksi, cari cara supaya nggak kerasa. Aku pikir itu cara terbaik buat tetap kuat. Kalau nggak dirasakan, berarti nggak akan mengganggu. Tapi sekarang aku tahu, itu cuma ilusi.
Karena rasa yang ditolak gak pernah benar-benar hilang. Dia cuma nunggu waktu. Dan waktu itu datang tanpa aba-aba. Ada satu hari yang terasa biasa aja. Aku lagi di luar rumah, berusaha menjalani hari seperti biasa. Gak ada yang spesial, gak ada kejadian besar. Tapi tiba-tiba ada satu momen kecil yang bikin semuanya muncul lagi. Aku lihat sesuatu yang mengingatkanku pada masa lalu. Sederhana. Mungkin buat orang lain gak berarti apa-apa. Tapi buatku, itu cukup. Dan tanpa peringatan, rasa itu datang lagi. Sesak. Bukan yang heboh, bukan yang dramatis, tapi yang pelan dan langsung kena. Dulu, di momen seperti ini, aku pasti langsung cari pelarian. Buka HP, putar musik, atau sibuk dengan apa saja supaya cepat hilang. Tapi kali ini, aku berhenti. Bukan karena aku kuat, tapi karena aku sadar, lari gak akan menyelesaikan apa-apa. Aku duduk, diam, dan aku biarkan rasa itu ada. Awalnya gak nyaman, bahkan jujur, menyakitkan. Pikiran mulai ikut datang, kenangan mulai muncul. Perasaan lama yang Dulu, aku punya gambaran jelas tentang hidup yang ideal. Karir yang stabil, hubungan yang berjalan mulus, rencana yang tersusun rapi. Dan semuanya harus berjalan sesuai timeline. Aku hidup dengan checklist di kepala. Seolah hidup ini proyek yang harus selesai tepat waktu. Kalau ada yang meleset sedikit, aku langsung panik. Kalau ada yang gagal, aku anggap itu kesalahan besar. Aku percaya hidup yang baik itu hidup yang sempurna. Tapi setelah semua yang aku lewati, keyakinan itu mulai retak. Karena kenyataannya, hidup gak pernah benar-benar rapi. Ada hal yang datang tiba-tiba, ada yang pergi tanpa izin, ada yang berubah tanpa kita siap. Dan aku sudah merasakan itu semua. Awalnya aku melawan. Aku ingin semuanya kembali seperti rencana awal. Tapi sekarang aku mulai melihat semuanya dengan cara yang berbeda. Suatu sore aku lagi duduk sendirian. Gak ada hal besar yang terjadi. Aku cuma lagi melihat hidupku dari jauh. Bukan dari sudut pandang yang panik. Bukan dari emosi yang meledak. Tapi dari tempat yang lebih tenang. Dan di situ aku mulai menyadari sesuatu. Hidupku memang gak berjalan seperti yang aku rencanakan. Tapi itu bukan berarti hidupku hancur. Itu cuma berarti jalannya berbeda. Aku mulai melihat ulang semua yang terjadi. Tentang kehilangan, tentang kegagalan, tentang perubahan yang dulu aku anggap buruk. Dan untuk pertama kalinya, aku gak langsung memberi label salah atau gagal. Aku cuma melihatnya sebagai bagian. Bagian dari perjalanan yang gak sempurna. Bagian dari proses yang gak selalu indah. Dan anehnya, ketika aku berhenti menuntut kesempurnaan, aku mulai merasa lebih ringan. Aku gak lagi terbebani oleh ekspektasi yang terlalu tinggi. Aku gak lagi merasa harus mengejar standar yang bahkan aku sendiri gak tahu asalnya dari mana. Aku mulai bertanya ke diri sendiri. Siapa yang bilang hidup harus sempurna? Kalau aku melihat ke belakang sekarang, aku hampir gak percaya. Aku pernah jadi orang yang begitu keras. Bukan keras ke orang lain, tapi ke diri sendiri. Selalu menuntut lebih, selalu merasa kurang. Selalu merasa harus jadi versi terbaik setiap saat. Dan ironisnya, semakin aku kejar versi terbaik itu, semakin aku kehilangan diriku sendiri. Sekarang, aku masih punya tujuan, masih punya mimpi, masih ingin hidupku berkembang. Tapi ada satu hal yang berubah. Aku gak lagi mengejar dengan cara yang sama. Aku gak lagi memaksa diriku untuk jadi sempurna. Aku
nggak lagi membandingkan diriku dengan orang lain setiap saat. Aku nggak lagi merasa tertinggal hanya karena jalanku berbeda. Aku mulai hidup dengan ritmeku sendiri. Awalnya aneh, karena aku terbiasa hidup dengan standar luar, dengan ukuran yang ditentukan orang lain. Sekarang, aku mulai menentukan sendiri. Apa yang cukup, apa yang penting, dan apa yang bisa aku lepaskan. Aku mulai lebih mengenal diriku. Bukan cuma kelebihan, tapi juga batasan. Aku tahu kapan harus maju. Aku tahu kapan harus berhenti. Aku tahu kapan harus istirahat. Hal-hal yang dulu aku anggap lemah, sekarang justru jadi penopang. Aku nggak lagi memaksakan diri saat sudah capek. Aku nggak lagi mengabaikan rasa hanya demi terlihat kuat. Aku belajar mendengar, bukan suara orang lain, tapi suara dalam diriku sendiri. Dan itu nggak selalu mudah. Kadang suara lama masih muncul. Suara yang bilang, kamu harus lebih cepat. Kamu harus Kalau aku ditanya sekarang, apa hal paling penting yang aku pelajari dari semua ini? Jawabannya sederhana, tapi butuh waktu lama untuk benar-benar mengerti. Nrimo itu kekuatan. Dulu aku menolak kata itu mentah-mentah. Aku pikir nrimo itu berarti kalah, berarti berhenti, berarti menyerah pada keadaan. Dan aku gak mau hidup seperti itu. Tapi sekarang, setelah semua yang aku lewati, aku justru melihatnya dengan cara yang berbeda. Nrimo bukan tentang berhenti berusaha, bukan tentang diam tanpa arah. Nrimo adalah tentang menerima, tanpa kehilangan keberanian untuk tetap berjalan. Aku melihat kembali diriku yang dulu, yang selalu melawan, yang selalu memaksa, yang selalu ingin mengontrol semuanya. Aku gak menyalahkan versi itu, karena dia juga bagian dari perjalanan ini. Tapi aku juga sadar, cara itu membuatku lelah. Sekarang aku masih berjalan, masih berusaha, masih punya mimpi. Tapi aku berjalan dengan cara yang berbeda. Aku gak lagi memaksa hidup untuk sesuai keinginanku. Aku gak lagi marah saat sesuatu berubah. Aku belajar menerima. Menerima bahwa ada hal yang memang di luar kendaliku. Menerima bahwa gak semua rencana akan berjalan mulus. Menerima bahwa kehilangan adalah bagian dari hidup. Dan dari penerimaan itu, aku justru merasa lebih kuat. Karena aku gak lagi menghabiskan energi untuk melawan hal yang gak bisa aku ubah. Terima kasih sudah menemani hingga akhir, sahabat. Semoga apa yang kita renungkan hari ini tidak hanya terdengar, tetapi juga meresap hingga ke dalam hati. Ingat, hidup tidak harus selalu cepat. Yang penting kita tahu arah dan maknanya. Jika kamu merasa lebih tenang setelah mendengar ini, dukung channel Pitutur Jawa dengan